Terima kasih. Waduh, kayaknya pembicara kita kali ini tuh top banget ya, mantep banget lah pokoknya. Nah, untuk tahu nih siapa pembicara kita sebenarnya, kita mau spill pembicaranya untuk teman-teman operator, mungkin boleh di-share screen untuk CV pembicara. Teman-teman operator boleh minta tolong share screen CV pembicara. Nah, pembicara kita ada Kak Afrizani Matusaada. Beliau lahir di Jepara 31 Januari 2000, tahun 2000 dan merupakan undergraduate student di Undip ya, di Chemical Engineering. Oke, boleh scroll ke bawah. Ada background edukasinya, yaitu S1 Chemical Engineering di Ponorogo University dan ada summer school di Department of Chemical and Environmental Engineering, University of Nottingham, Malaysia. Dan ada conference, yaitu Third International Conference on Chemical and Material Engineering. Ada judulnya The Nutritional Enrichment of Dried Noodles by Using ini kimia ya. Phycocyanin extracted from spirulina sp as an effort of food fortification. Boleh scroll ke bawah lagi mungkin. Wah, banyak banget nih ya kayaknya prestasi-prestasinya dari Kak Afriza. Boleh scroll ke bawah lagi. Waduh, ini kayaknya CV-nya ada 10 lembar nih, saking banyaknya ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung sambut aja ada Kak Afriza. Halo Kak Afriza. Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Kak Afriza, bisa on-cam Kak temenin aku? Udah ya? Udah kelihatan belum? Di aku belum kelihatan. Oke, udah kelihatan. Halo Kak, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah ya, kondisinya lagi kurang baik gitu. Tadi malam 1:30 baru dapat mah saya lagi kumat gitu, asam lambungnya naik gitu. Jadi sekarang berusaha mempertahankan diri untuk bisa menyampaikan materi dengan baik gitu. Semoga bisa lancar nanti. Amin, semoga bisa lancar ya Kak. Oke, untuk hari ini Kak Afriza bakal bawain materi apa Kak? Oke, untuk hari ini saya mau bawain materi terkait dengan riset dan juga mawapres ya. Jadi panitia meminta saya mau menyampaikan materi terkait dengan riset, debat, dan mawapres. Tetapi karena saya pikir saya kurang ahlinya di bidang debat, jadi mungkin bukan kapasitas saya untuk menyampaikan materi debat gitu. Jadi hari ini topik yang akan saya bicarakan terkait riset dan juga mawapres gitu. Oke, mungkin bisa langsung mulai aja ya Kak, karena teman-teman peserta kayaknya wajahnya udah nggak sabar nih buat menerima materi dari Kakak. Oke, ini sampai jam berapa, Andriati? Oke, untuk penyampaian materi sampai jam 8.50 Kak. Oke, 8:50. Nanti kalau waktunya udah mepet, diinterupsi, diingetin aja ya. Oke, siap Kak. Share materi. Wait, sebentar ya. Untuk share screen, apakah mau dibantu sama operator Kak, atau Kakak mau share screen sendiri mungkin? Saya sendiri aja. Oh, Kakak sendiri, oke. Oke, sebentar. Masih loading, teman-teman.
Oke, sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah Kak, terlihat. Oke, sebentar. Ini laptopnya agak lemot nih. Bentar. Sudah terlihat PowerPoint-nya, teman-teman? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, first of all, I would like to say thank you for the committee ya. Kan hari ini saya sudah diundang di LKM MPD FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya tahun 2022. Dan senang sekali ya rasanya hari ini saya bisa menyampaikan materi terkait dunia saya gitu, terkait riset dan juga Mawapres. Sebetulnya materi ini tuh lingkupnya cukup banyak teman-teman, karena riset sendiri itu consists of so many things ya. Jadi misalnya riset itu kita bisa berbicara terkait LKTI, bisa berbicara terkait PKM, kemudian kita bisa berbicara terkait dengan publikasi riset gitu, dan kind of things. Sedangkan Mawapres juga materinya cukup lumayan banyak gitu ya. Biasanya kalau saya diundang di webinar itu satu kali pertemuan untuk satu topik Mawapres aja gitu. Tetapi saya coba menyampaikan kali ini dengan simple dan sederhana gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan baik gitu. Oke, ini tadi tentang profil diri saya ya, sudah disampaikan oleh Mbak Moderator. Nama saya Afriza Nimatus Saada, biasanya saya dipanggil Afriza gitu. Saya adalah mahasiswi Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Jadi saya batch 2018. Nah, kebetulan bulan ini melaksanakan sidang kelulusan. Mohon doanya juga untuk teman-teman, semoga saya diperlancar untuk sidang kelulusan saya supaya bisa graduate segera dari Undip gitu. Oke. Ini adalah topik-topik yang ingin saya bahas ya. Yang pertama, riset saya akan menyampaikan terkait dengan Lomba Karya Tulis Ilmiah, LKTI, dan juga program kreativitas mahasiswa gitu. Itu terkait dengan riset. Kemudian Mawapres tentunya saya akan menyampaikan materi terkait dengan Mawapres. Nah, nanti kalau semisal ada waktu luang ya, masih ada sisa waktu, saya akan menyampaikan materi terkait dengan riset juga, yaitu tentang teknik publikasi riset gitu. Tapi kalau sisa waktunya masih ada gitu ya. Karena kalau kita berbicara terkait Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI dan juga program kreativitas mahasiswa, itu udah komplit banget, udah cakupannya udah luas banget gitu. Semoga bisa sedikit-sedikit menyinggung teknik publikasi riset ya. Oke, sebelum saya menginjak materi saya ingin ada dua partisipan nih yang mengemukakan pendapatnya. Ikut materi ini ya, kelas Rinov atau riset dan inovasi di materi saya tentang riset dan juga Mawapres, mau dapetin apa? Oke ya, dua partisipan ya, silakan mau dapetin apa dari webinar yang akan saya sampaikan ini. Silakan, mungkin kalau ada yang raise hand, Mbak Moderator bisa ini ya, mempersilahkan gitu. Monggo silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, yuk teman-teman boleh berlomba ya untuk menyampaikan pendapatnya. Kayaknya belum kelihatan yang raise hand nih Kak, boleh aku tunjuk aja mungkin? Iya, silakan. Oke, ada siapa ya? Fertilana Intan Kusuma ada di sini. Ada Kak. Ada. Halo, boleh disampaikan? Izin masuk ya Kak. Maaf sebelumnya belum bisa on cam karena lagi kurang enak badan. Jadi kalau aku sendiri ingin mendapatkan ilmu lebih ya tentang riset. Apalagi aku juga pernah tahun ini mengajukan PKM sehingga harapannya bisa lebih mengetahui tentang bagaimana sih PKM itu. Itu sih Kak dari aku. Oke, terima kasih. Silakan ditunjuk satu partisipan lagi, Mbak. Oke, terima kasih. Iya, baik. Oke, karena belum ada yang raise hand lagi, aku mau tunjuk Marsyanda Safira.
Halo, Marsyanda. Halo, Marsyanda. Marsyanda Safira. Oke, mungkin yang lain. Marsyanda. Oke, mungkin ada kendala ya, Marsyanda ya. Oke, Elena Fatmelika. Oke, boleh disampaikan ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elena Fatmelika dari kelompok Timbun ini. Di sini saya akan menyampaikan harapan saya di departemen itu. Sebenarnya saya ingin tahu lebih jauh tentang lomba-lombanya, tentang siap untuk mengikuti lomba dan gimana sih riset itu sendiri dan ya, ingin tahu lebih jauh tentang Mawapres. Sebenarnya kebetulan saya diizinkan itu masuk ke Oke, terima kasih Mbak Moderator sudah dibantu untuk menunjuk 2 orang. Pakai ditunjuk segala nih. Oke, saya lanjut ya materinya. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 2 partisipan yang menyampaikan pendapatnya ya, ingin mendapatkan ilmu apa gitu dari webinar yang akan saya sampaikan. Jadi harapannya mungkin teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ya, sesuai yang sudah diutarakan tadi. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan pengantar dulu deh, saya kasih pengantar dulu. Nah, sebetulnya sebagaimana kita ketahui ya bahwa di universitas kita, yaitu di Undip, itu punya yang namanya 4 pilar riset ya. Saya yakin teman-teman waktu masuk di Undip, waktu jadi maba, udah langsung dijejelin ya, udah langsung dikasih tahu bahwa di Undip itu sebetulnya punya 4 pilar riset. Yang pertama adalah LKTI, yang kedua adalah Mawapres, yang ketiga adalah debat, dan yang terakhir adalah PKM. Nah, 4 pilar riset ini di Undip mendapatkan perhatian lebih ya dari pihak university. Semisal ada mahasiswanya yang dia memang juara ya di 4 pilar riset ini, maka dia akan mendapatkan reward tertentu dari Universitas Diponegoro gitu. Dan Universitas Diponegoro pun gencar-gencarnya ya melakukan upaya supaya mahasiswanya itu aktif di 4 pilar riset ini, baik itu PKM, Mawapres, LKTI, dan juga debat. Gitu ya. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa Universitas Diponegoro itu lebih memilih untuk menguasai lomba karya tulis ilmiah atau LKTI. Kenapa? Karena mereka rasa bahwa untuk mengikuti lomba LKTI itu lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan Mawapres, PKM, dan juga debat gitu. Yang paling memiliki minat paling rendah di antara keempat pilar riset ini sebetulnya adalah Mawapres gitu. Kenapa kok Mawapres memiliki minat paling rendah? Karena memang nggak semua orang bisa ikut Mawapres gitu. Yang bisa ikut Mawapres itu adalah orang-orang yang memang maaf ada WhatsApp. Yang bisa ikut Mawapres itu adalah orang-orang yang dia memiliki kriteria yang ditentukan gitu. Misalnya seorang Mawapres itu harus memiliki capaian unggulan di bidang publikasi, bidang riset, harus memiliki karir organisasi yang bagus, harus punya hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kebanyakan orang-orang itu akan memilih untuk mengikuti LKTI gitu dibandingkan dengan Mawapres, PKM, dan debat gitu. Apalagi kalau PKM ya, PKM kita ketahui sendiri bahwa saingannya tuh ketat gitu ya. Apalagi tahun ini pendanaan berkurang karena regulasi pemerintah itu menurunkan anggaran dana untuk Kementerian Riset dan Teknologi gitu, sehingga saat ini atau tahun ini tahun 2022 PKM itu kuotanya lebih limit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi semakin susah kompetisinya. Padahal ya teman-teman, kalau semisal kita ingin menguasai keempat pilar riset ini sebetulnya bisa gitu. Kalau kita mau ikut lomba LKTI, mau jadi Mawapres, mau ikut PKM, mau ikut debat, itu semuanya sebetulnya bisa gitu. Tapi kalau saya sendiri memang tidak menguasai debat gitu, karena gimana ya, saya nggak dapat feel-nya di debat gitu. Saya sudah pernah mencoba lomba debat, tetapi ternyata nggak dapat feel, jadi ya udah gitu, nggak saya terusin untuk belajar debat. Tetapi kalau teman-teman punya feel untuk belajar semuanya, LKTI, debat, PKM, Mawapres, I suggest you untuk
bisa fokus dan benar-benar mendalami. Karena kalau teman-teman bisa sangat-sangat dalam gitu ya di LKTI, debat, PKM maupun Mawapres, saya yakin pasti teman-teman akan menjadi orang penting di Undip, akan menjadi mahasiswa emasnya Undip gitu. Kalau benar-benar bisa menguasai keempat pilar ini gitu. Oke. Selanjutnya kenapa sih kok kita harus berprestasi gitu ya? Kalau dunia riset gitu kan terkait dengan prestasi gitu. Kenapa sih sebetulnya kok kita sebagai mahasiswa harus berprestasi? Tentunya itu karena banyak sekali alasannya. Yang paling ingin saya highlight di sini adalah ketika kita berprestasi, maka yang pertama adalah kita mendapatkan rewards. Rewards ini bisa berupa non-fisik ya, dan juga berupa fisik. Misalnya kalau fisik itu kita bisa dapetin uang gitu kan kalau kita berprestasi. Karena ada yang namanya dana claim reward gitu kan. Kemudian non-fisiknya kita bisa dapat kenaikan nilai gitu. Kita bisa dapat branding diri kita bisa naik gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk bisa berprestasi gitu. Kemudian, gimana sih Kak caranya tips menggali dan menumbuhkan motivasi supaya kita bisa berprestasi terus ya? Kan sekarang banyak gitu mahasiswa yang dia itu lebih fokus ke akademik aja. Mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa yang pura-pura, kuliah rapat, itu kan sekarang banyak gitu. Nah, sejatinya untuk menumbuhkan motivasi berprestasi, kalau saya sendiri bisa menggunakan cara untuk menetapkan tujuan atau goal setting gitu. Jadi kita harus tahu tujuan kita itu apa. Seperti saya, kalau saya sendiri tujuan saya di Undip ya itu ada 4. Selama saya menjadi mahasiswa di Undip, saya punya 4 tujuan. Yang pertama itu adalah organisasi, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah akademik, dan yang terakhir itu adalah kompetisi gitu. Karena saya punya keempat tujuan ini, itulah yang memotivasi saya terus untuk bisa selalu berprestasi di keempat bidang tersebut gitu. Ada juga cara orang lain menumbuhkan motivasi berprestasinya dengan cara belajar sukses dari cerita inspiratif gitu. Makanya biasanya himpunan-himpunan atau organisasi-organisasi atau UKM-UKM itu akan mendatangkan sosok-sosok kakak tingkat yang berprestasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya adik tingkatnya bisa belajar, bisa memiliki motivasi gitu dari kakak-kakak tingkatnya supaya dia bisa mencontoh kakak tingkatnya yang berprestasi itu gitu kan. Oke, kemudian pertanyaannya, Kak, apakah pandemi COVID-19 ini menghalangi kita untuk berprestasi? Enggak ya, jawabannya enggak. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini menurut saya sangat memudahkan kita dalam berprestasi. Kenapa? Karena kalau dulu kita offline ya, kita datang lomba itu harus pergi keluar kota kan, harus terbang ke Jakarta, terbang ke luar negeri gitu ya, terbang ke luar pulau untuk datang ke lomba tersebut, dan itu membutuhkan ongkos ya atau biaya. Sedangkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita sangat-sangat dimudahkan gitu, karena kita nggak perlu datang secara fisik ke tempat lomba, tetapi cukup buka laptop dan presentasi melalui laptop gitu. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak ada kaitannya dengan kita berprestasi atau tidak gitu ya. Jadi tanamkan mindset bahwa COVID-19 justru memudahkan saya untuk berprestasi. Selanjutnya gimana sih Kak caranya kita supaya kita bisa berprestasi meskipun pandemi? Yang saya gunakan adalah aktif berdiskusi dengan para expert. Ini adalah tips yang saya gunakan untuk bisa berprestasi di kala pandemi. Karena ketika pandemi saya bisa terkoneksi ya dengan banyak orang gitu. Saya bisa berdiskusi dengan banyak orang melalui webinar-webinar, melalui online class gitu. Dan itu saya manfaatkan untuk bisa aktif berdiskusi dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka, menanyakan pendapat mereka tentang suatu hal gitu. Dan itu cukup bekerja ya untuk saya. It works for me untuk bisa selalu berprestasi meskipun di kala pandemi gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menerapkan cara-cara lain ya, misalnya meningkatkan soft skill dengan ikut workshop dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke riset yang bagian pertama ya, yaitu terkait dengan lomba karya tulis ilmiah. Nah, sebetulnya apa sih lomba karya tulis ilmiah, teman-teman?
Lomba karya tulis ilmiah itu kan suatu karya tulis ya yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Ini pengertian secara definitif saja lah. Saya yakin teman-teman udah tahu betul gitu ya apa itu karya tulis ilmiah gitu. Karena kita sebagai mahasiswa udah sering banget gitu kan nyusun karya tulis ilmiah gitu. Maka dari itu karya tulis ilmiah inilah atau KTI inilah ya yang sering kali diikuti oleh para mahasiswa. Nah, teman-teman, bentuk karya tulis ilmiah itu terdiri dari berbagai macam hal. Yang pertama, laporan ya. Laporan itu adalah hasil pengamatan langsung. Misalnya teman-teman kalau praktikum gitu ya, datang ke lab, itu nyusun laporan, itu yang dimaksud adalah karya tulis ilmiah jenis laporan. Kemudian jenis karya tulis ilmiah kedua itu adalah makalah saintifik atau scientific paper. Nah, inilah yang sering kali dilombakan oleh mahasiswa. Jenisnya adalah scientific paper. Kemudian yang ketiga itu adalah term paper. Term paper ini biasanya disusun oleh para mahasiswa di luar negeri gitu. Kalau di Indonesia itu cukup jarang ya, dosen meminta mahasiswanya untuk menyusun term paper. Biasanya mahasiswa luar negeri yang sering menyusun ini. Kemudian ada skripsi. Skripsi itu juga termasuk karya tulis ilmiah, teman-teman. Kalau skripsi ini kan disusun untuk mahasiswa tingkat akhir ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tesis. Ini tesis juga termasuk ke dalam karya tulis ilmiah, tetapi untuk tesis itu disusun oleh mahasiswa tingkat S2 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah disertasi. Disertasi ini disusun oleh mahasiswa untuk tingkat S3 gitu ya. Nah, di antara semua jenis karya tulis ilmiah ini sudah saya sampaikan tadi bahwa yang paling banyak ya diikuti atau digunakan sebagai lomba-lomba gitu itu adalah jenis makalah ilmiah atau scientific paper. Di mana untuk makalah ilmiah atau scientific paper ini memiliki format yang baku, format yang khusus, dan dia ditulis lebih singkat gitu ya dibandingkan dengan skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya gitu. Biasanya untuk makalah saintifik ya atau scientific paper itu formatnya seperti ini. Jadi ada bagian awal. Bagian awal ini mencakup halaman judul, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi abstrak ya. Kemudian ada bab 1 ini latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Ada bab 2 mengenai tinjauan pustakanya, kemudian bab 3 mengenai metode penelitian, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah bagian penutup ya. Nah, kalau teman-teman mengikuti LKTI ya, kemudian mengirimkan makalah scientific atau scientific paper, maka bagian pertama yang akan direview atau yang akan dilihat oleh para dewan juri itu adalah bab 1 pendahuluan. Ya, diingat ya teman-teman. Jadi, para dewan juri atau para reviewer akan langsung melihat bab 1 pendahuluan kalian berupa latar belakangnya. Karena dewan juri itu akan membaca banyak sekali scientific paper gitu ya. Jadi dewan juri itu nggak mungkin baca semua makalah kalian dari bagian awal sampai bagian akhir tuh nggak bakalan dibaca semuanya. Oleh karena itu hanya part-part tertentu yang akan dibaca oleh dewan juri. Yaitu yang pertama kali dilihat adalah latar belakang ya. Jadi kalau teman-teman pengen lolos lomba LKTI, pengen jadi finalis at least lah ya, teman-teman harus menulis latar belakang itu dengan baik dan benar, mengikuti kaidah yang baku, gitu ya. Metode cara menulis latar belakang sebetulnya ada, gitu. Ada bagaimana cara kita menulisnya, gitu. Tapi nggak akan saya sampaikan di sini karena terlalu panjang, gitu. Ini saya sampaikan singkat-singkat aja. Jadi kalau pengen lolos ya, teman-teman harus menyusun latar belakangnya sebagus mungkin, semenarik mungkin, gitu ya. Gap penelitian antara kesenjangan penelitian itu harus kelihatan jelas, gitu ya. Bagaimana penelitian terdahulu, kemudian bagaimana kondisi sekarang itu harus jelas. Kemudian inovasi apa yang kalian tonjolkan itu semuanya harus jelas di latar belakang, supaya para dewan juri itu bisa
menangkap dengan jelas apa yang kalian bawakan, gitu ya. Kemudian setelah membaca latar belakang, para dewan juri akan langsung membaca bab 3 metode penelitian, yaitu pada desain penelitian kalian, gitu ya. Jadi kalau kalian buat bab 3 itu kan ada diagram alir atau desain penelitian. Nah, para dewan juri akan langsung membaca itu supaya para dewan juri mengerti bagaimana alur penelitian kalian, gitu. Yang pertama mungkin mengumpulkan sampel, yang kedua menguji sampel, kemudian menganalisa sampel dan seterusnya. Itu semuanya akan dibaca oleh para dewan juri untuk mengerti gimana alurnya, gitu. Setelah membaca bab 3, baru dewan juri akan langsung biasanya ya akan langsung pindah ke bab 5, kesimpulan gitu. Karena dewan juri langsung pengen tahu hasilnya gimana atau apakah signifikan atau tidak gitu. Jadi biasanya yang paling sering dibaca adalah bab 1, bab 3 dan bab 5 itu tadi gitu. Jadi kalau teman-teman pengen lolos di LKTI harus betul-betul memperhatikan bab-bab yang saya sampaikan tadi gitu ya. Oke. Nah, ini LKTI itu biasanya tahapannya ada 3. Tahapannya terdiri dari seleksi abstrak, kemudian seleksi full paper, dan yang terakhir adalah grand final atau presentation stage gitu. Untuk seleksi abstrak biasanya ya yang lolos itu sekitar 25 sampai 100. Sebetulnya pada tingkatan seleksi abstrak ini sangat-sangat mudah sekali. Sepertinya hampir seluruh abstrak itu akan diterima gitu. Makanya kuotanya tuh banyak, 25 sampai 100. Kemudian seleksi yang kedua adalah full paper, seleksi full paper. Nah, seleksi full paper ini baru dewan juri akan membaca full paper kalian. Di mana yang biasanya lolos itu sekitar 10 sampai dengan 15 tim. 15 tim itu udah maksimal, udah mentok banget gitu. Kemudian yang terakhir adalah grand final atau presentation stage, di mana pada tahap ini nanti kalian akan bertemu dengan dewan juri. Biasanya dewan jurinya jumlahnya 3 ya. Kemudian kalian akan presentasi di sana, kemudian akan ditanya jawab oleh dewan juri gitu. Biasanya kalau kalian ada prototipe, kalian harus membawa prototipe untuk presentasi kalian supaya lebih menarik dan lain sebagainya. Baru diambillah juaranya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan kadang ada juara favorit atau juara harapan gitu. Itu terkait dengan tahapan LKTI ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lolos di LKTI, Kak? Caranya sebetulnya ada banyak ya untuk bisa lolos di LKTI. Bisa saya katakan probabilitas atau peluang kita untuk lolos di LKTI itu adalah paling tinggi di antara ketiga pilar riset lainnya. Jadi peluang kita untuk bisa jadi juara LKTI itu paling tinggi sekali dibandingkan dengan juara debat, juara Mawapres, dan juara PKM gitu. Karena lomba LKTI itu jumlahnya banyak sekali teman-teman ya. Hampir ribuan gitu. Kenapa? Karena setiap universitas pasti akan menyelenggarakan LKTI gitu. Bahkan setiap himpunan mungkin ya, himpunan A menyelenggarakan, himpunan B menyelenggarakan, himpunan C menyelenggarakan. Jadi jumlah penyelenggaraan LKTI di Indonesia itu banyak sekali. Karena jumlahnya banyak ya, sehingga peluang kita untuk bisa menjadi pemenang itu semakin besar gitu. Nah, caranya untuk menang yang pertama adalah teman-teman harus mencari lomba LKTI yang berpeluang besar untuk menang. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah teman-teman ikutlah lomba LKTI yang dia diselenggarakan oleh universitas yang mohon maaf ya masih grade-nya masih rendah lah. Misalnya universitas yang ada di ujung Sabang atau ujung Merauke gitulah ya, yang masih grade-nya rendah. Kenapa? Karena untuk awal-awal teman-teman harus menjajaki medan terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus melihat kondisinya seperti apa. Baru kalau teman-teman udah menguasai medan, udah pede lomba LKTI, teman-teman baru boleh untuk ikut lomba LKTI yang diselenggarakan oleh universitas-universitas grade A. Misalnya Undip, UI, UGM, ITB, IPB itu baru boleh gitu. Tetapi kalau teman-teman masih tingkatan awal, masih belajar, nah teman-teman carilah lomba yang nggak terkenal dulu ya, yang diselenggarakan oleh universitas grade rendah gitu, supaya saingan kalian juga
nggak terlalu banyak dan peluang kalian untuk menang pun besar gitu. Kemudian yang kedua tentunya kalian harus membangun tim yang solid gitu ya, karena LKTI itu sifatnya kelompok ya, biasanya 1-3 orang atau 1-4 orang gitu. Maka dari itu kekompakan tim itu akan terlihat ketika teman-teman berada di sesi Q&A atau tanya jawab dengan dewan juri gitu, sehingga itu akan dinilai oleh dewan juri gitu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk sering konsultasi ya dengan para ekspertis dari LKTI. Saya yakin teman-teman pasti kenal banyak sekali kakak tingkat yang sering jadi juara LKTI. Nah, sering-seringlah untuk meminta saran, rekomendasi dari mereka, karena mereka tentunya lebih tahu ya bagaimana caranya menang LKTI, bagaimana caranya presentasi yang baik dan benar dan seterusnya gitu ya. Jadi itu beberapa tips dan trik agar kita bisa lolos di lomba karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya di mana sih kita bisa mendapatkan informasi LKTI? Ada banyak sekali ya platform yang bisa kita gunakan untuk bisa menemukan lomba-lomba LKTI. Misalnya dari Instagram, kemudian dari LinkedIn gitu ya, ada banyak sekali. Nah, kalau di Instagram saya selalu follow akun-akun ini gitu. Jadi saya akan follow @infolomba, @info-LKTI, @info.lomba, @event ilmiah dan seterusnya gitu. Supaya saya tidak kalah selalu update informasi gitu untuk lomba-lomba LKTI gitu. Jadi teman-teman di sini juga bisa follow ya akun-akun ini untuk terus mendapatkan update mengenai info-info lomba LKTI gitu ya. Oke, itu terkait dengan LKTI ya, penjelasan singkat lah ya terkait dengan LKTI. Sekarang kita masuk ke penjelasan terkait PKM ya, atau program kreativitas mahasiswa. Nah, oke. Ini menarik sekali ya, karena PKM tahun ini sudah saya sampaikan di awal itu persaingannya jauh lebih ketat dibandingkan dengan PKM tahun-tahun lalu. Kenapa? Karena terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat ya, di mana terjadi perubahan anggaran untuk Kementerian Riset dan Teknologi gitu, sehingga dana yang digunakan untuk pendanaan PKM itu dipres atau diminimalisir gitu, sehingga untuk tahun ini kemarin saya dapat info ya dari Bu Indriani saat seminar bersama beliau, itu yang lolos pendanaan itu hanya sekitar 1.000 proposal aja senasional gitu. Padahal biasanya yang lolos pendanaan PKM itu mencapai 6.000 proposal gitu. Jadi bayangkan tahun ini 1.000, biasanya 6.000 ya, 1:6 gitu. Makanya kalau teman-teman enggak berusaha semaksimal mungkin pasti nggak bakalan lolos gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu bahwa PKM itu punya 2 jenis ya tipenya, tipe PKM pendanaan dan tipe PKM karya tulis. Tipe PKM pendanaan itu yang akan berujung ke PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Sedangkan tipe PKM karya tulis itu tidak akan berujung ke PIMNAS karena mereka tidak akan mengikuti PIMNAS gitu. Karena kalau tipe PKM karya tulis mereka hanya akan mendapatkan insentif uang ya, mendapatkan uang tertentu dari pemerintah, kemudian uang tersebut mereka gunakan untuk publikasi. That's it. Udah sampai situ. Mereka nggak akan masuk ke PIMNAS. Makanya kalau teman-teman pengen ikut PIMNAS ya, pengen memeriahkan PIMNAS ya, teman-teman ikutnya yang PKM pendanaan gitu ya. Nah, PKM pendanaan sendiri punya banyak sekali jenis. Yang pertama ada PKM riset. Nah, PKM riset ini terdiri dari 2 jenis, PKM RE dan PKM RSH. RE itu adalah riset eksakta, RSH itu adalah riset sosial humaniora. Nah, biasanya yang PKM RE ini akan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang saintek ya, yang dari teknik, dari kedokteran ya, dari SM gitu bakalan ikutnya PKM RE. Tetapi kalau PKM RSH itu adalah yang biasanya diikuti oleh anak-anak sosial ya, dari FEB, dari FIB gitu masuknya ke RSH. Kemudian yang kedua itu adalah PKM kewirausahaan atau PKMK. PKM kewirausahaan ini
PKM yang harus menciptakan produk dan memperjualbelikan produk sehingga mendapatkan profit dari hasil jual belinya. Kemudian yang ketiga ada jenis PKM pengabdian masyarakat atau PM. Pengabdian masyarakat ini kita harus memiliki mitra non-profit ya, misalnya Posyandu, Karang Taruna gitu, atau suatu organisasi masyarakat tertentu gitu ya, di mana kita bekerja sama dengan mitra non-profit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada terapan IPTEX atau PI. Terapan IPTEX ini kita biasanya menciptakan suatu software tertentu, teman-teman. Misalnya software untuk analisa COVID gitu, mengetahui tingkat penyebaran COVID gitu, atau mengetahui tingkat vaksinasi di Indonesia gitu. Biasanya ikutnya PKM terapan IPTEX gitu, karena dia berbasiskan software. Kemudian PKM Karsa Cipta atau KC. PKM Karsa Cipta ini kita diwajibkan untuk menciptakan alat, menciptakan suatu prototipe, misalnya alat pemurni air atau alat pemurni udara gitu ya, atau alat pengering makanan, pengawet makanan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau GFK. Nah, kalau tahun ini namanya diganti. Kalau nggak salah kemarin terakhir saya nyampein di UNED itu diganti VGK ya. Video apa gitu ya, namanya diganti. Jadi kita harus menciptakan suatu video ya. Kita meng-create videonya kemudian diunggah ke YouTube ya, di mana di dalam video tersebut kita membicarakan terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Kemudian yang terakhir adalah karya inovatif atau PKMKI gitu. Nah, sedangkan untuk PKM karya tulis itu jenisnya cuma 2, teman-teman. Cuman ada PKM GT atau gagasan tertulis dan PKM artikel ilmiah atau PKMAI gitu. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana gitu ya. Tetapi kalau pengen ikut timnas harusnya ikutnya yang PKM pendanaan. Nah, ini PKM dalam angka. Kita bisa dilihat ya, ini datanya saya dapetin ketika saya ikut Timnas tahun 2021 kemarin, Timnas 34. Saya dapat datanya dari Dewan Juri Nasional gitu. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa tahun 2017 proposal yang masuk itu ada 62.000. Bayangin, 62.000. Sedangkan tahun 2021 proposal yang masuk ada 57.000. Terus yang mendapatkan pendanaan ya, atau yang lolos ke pendanaan itu ada 4.500 gitu. Dan yang masuk ke PIMNAS itu hanya 693. Jadi kalau kita kalkulasikan bagaimana probability-nya atau peluangnya, peluang yang masuk PIMNAS itu hanya 1,2%. Bayangin teman-teman. Peluang kita masuk ke PIMNAS itu hanya 1,2%. Padahal kalau kita udah masuk PIMNAS ya, belum tentu kita dapat medali gitu. Karena kita harus bersaing lagi untuk mendapatkan medali poster ya, dan juga untuk mendapatkan medali kategori presentasi gitu. Jadi terutama tahun ini juga ya, sudah saya sampaikan tadi, pendanaan itu dikurangin, artinya peluang teman-teman untuk menuju ke PIMNAS pun akan semakin menurun. Jadi harus dipersiapkan baik-baik ya untuk PIMNAS tahun ini. Sepertinya kalau nggak salah sekarang udah pengumuman ya siapa yang didanain gitu ya. Kalau nggak salah sekarang itu sudah tahap implementasi program gitu ya. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan diri dengan baik, harus melaksanakan implementasi programnya dengan baik gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ya, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tahapan PKM dan PIMNAS, untuk di tahapan PKM dan PIMNAS itu saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi tahap pertama itu adalah evaluasi internal dan juga evaluasi tim. Kemudian tahapan kedua itu adalah penugasan proposal yang didanai dan juga PKP 2, sedangkan tahapan ketiga itu adalah PIMNAS itu sendiri. Nah, untuk tahap 1 itu terdiri dari evaluasi internal dan evaluasi tim. Evaluasi internal ini dilakukan oleh universitas kita masing-masing. Jadi seleksi internal PKM istilahnya. Kenapa kok Undip ada seleksi internal PKM gitu? Karena kuota untuk upload proposal ke Simbil Mawa setiap universitas itu berbeda-beda, tergantung pada grade dari universitas tersebut. Kebetulan karena Undip itu grade-nya A ya,
Jadi kuotanya cukup banyak, peminatnya juga banyak gitu. Karena kuotanya lebih sedikit dibandingkan peminatnya, makanya Undip melaksanakan seleksi internal gitu untuk memenuhi kuota tersebut gitu. Tetapi universitas-universitas lain ya di luar sana ada juga yang tidak melaksanakan seleksi internal. Kenapa? Karena kuota mereka lebih banyak dibandingkan dengan peminatnya gitu. Nah, setelah kita melaksanakan seleksi internal di tingkat Undip, kemudian nanti akan ada pengumuman ya, siapa saja yang lolos internal PKM Undip. Kemudian dari situ kita baru boleh untuk upload proposal ke Simbil Mawa. Nanti password Simbil Mawanya ya, username Simbil Mawanya akan dibagikan oleh PIC internal Undip. Setelah kita upload proposal kita ke Simbil Mawa, kemudian selanjutnya adalah evaluasi tim tahap 2. Evaluasi tim tahap 2 ini biasanya disebut sebagai seleksi eksternal lah, seleksi tingkat nasional yang dilakukan oleh para dewan juri di tingkat nasional. Jadi proposal kita akan dibaca oleh para dewan juri. Dewan jurinya ngacak, bisa dari UI, bisa dari UGM, bisa dari IPB, ITB, dan seterusnya gitu. Jadi kita nggak tahu dewan juri yang menilai proposal kita tuh siapa tuh nggak tahu gitu. Karena itu random, diacak sistemnya. Nah, untuk bisa lolos ya sampai ke tingkat nasional gitu ya, sampai level nasional, itu saya punya 3 tips. Yang pertama adalah teman-teman harus memilih skema PKM yang bagus. Skema PKM itu yang seperti saya sampaikan tadi, ada PKM RE, PKM RSH, PKMK, PKM GFK, PKM KC, KI, PI, PM, dan seterusnya. Teman-teman harus bisa memilih skema PKM yang tepat. Karena kemampuan tiap individu itu berbeda-beda teman-teman. Misalnya saya dari teknik kimia ya, maka skema PKM yang paling cocok untuk saya ikuti itu adalah PKM RE. Kenapa? Karena itu yang berbau riset. Sedangkan departemen saya teknik kimia itu kita riset terus gitu. Jadi lebih cocok untuk memilih skema PKM RE gitu ya. Nah, ketika kita sudah memilih skema PKM yang tepat, maka tentunya kita bisa all out ya, bisa give the best on that scheme gitu. Sehingga untuk memilih skema PKM yang tepat itu teman-teman harus lakukan. Yang kedua, kreativitas ide. Kreativitas ide itu akan dinilai di PKM, ya. Ingat ya, kreativitas ide itu akan dinilai di PKM. Tetapi yang jauh lebih dinilai di PKM itu adalah bagaimana ide tersebut bisa mengatasi permasalahan yang memang ada saat ini, gitu ya. Jadi kalau idenya kreatif, idenya bagus, tetapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan saat ini, itu nggak akan dapat nilai yang gede di PKM, istilahnya gitu. Tetapi kalau ide kita kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan saat ini yang lagi datang ya, itu akan mendapatkan nilai yang besar dari dewan juri. Kemudian yang ketiga adalah menyusun proposal PKM yang bagus. Nah, ini yang paling penting. Kita udah punya ide yang bagus, udah punya konsep yang bagus, skema PKM kita udah oke, udah sesuai dengan bidang kita, tetapi kalau tidak menyusun proposal PKM sesuai dengan kaidah yang ditetapkan di pedoman, maka teman-teman akan auto tidak lolos. Misalnya, teman-teman mengumpulkan proposal dengan format yang nggak sesuai gitu ya dengan pedoman, itu akan langsung auto nggak lolos. Misalnya salah meletakkan nomor halaman, salah menamai subbab, atau salah format daftar pustaka, itu akan langsung auto nggak lolos. Kenapa? Karena Dewan Juri tidak akan menolerir kesalahan format. Ya, Dewan Juri di PKM dan BIMNAS itu se-strict itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak memenuhi pedoman, langsung auto nggak lolos. Meskipun ide kalian bagus, gitu ya. Kemudian di tahap 2 ini tahap di mana teman-teman sudah dinyatakan lolos nasional ya, sudah dinyatakan lolos pendanaan PKM. Maka di tahap ini teman-teman harus melaksanakan atau melakukan atau mengimplementasikan program PKM kalian, atau istilahnya saya menyebutnya sebagai penugasan proposal yang didanai. Biasanya waktunya ada 3-4 bulan. 3-4 bulan ini teman-teman harus melakukan atau mengimplementasikan PKM kalian. Kalau PKM kalian RE berarti kalian harus nge-lab terus ya tiap hari untuk menghasilkan data. Kalau PKM kalian KC berarti kalian harus
membuat alat, terus ya coba-coba ngerakit alat, terus sampai alat kalian bagus gitu ya, sesuai dengan program PKM kalian. Nah, di tengah-tengah kalian mengimplementasikan program ya selama 3-4 bulan tadi ya, teman-teman akan mengikuti yang namanya PKP 2. PKP 2 itu adalah penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Di mana di PKP 2 ini teman-teman akan dimonitoring oleh para dewan juri. Progres kalian sudah sampai mana sih? Hasil kalian sudah berapa persen sih? Sudah sampai tahap mana? Apakah sudah 70% selesai atau 80% selesai atau bagaimana? Hasil kalian bagaimana? Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan program atau tidak gitu. Jadi dewan juri akan memonitoring kalian ya di PKP 2 ini. Tentunya ketika dewan juri memonitoring kalian dan dewan juri merasa bahwa progres kalian itu bagus ya, kalian capable, kalian bertanggung jawab, kalian akan diloloskan ya tentunya sampai tahap PIMNAS. Tetapi ketika dewan juri saat memonitoring kalian ya waktu PKP 2 ini menemukan fakta bahwa kalian itu progresnya lambat, hasilnya jelek, terjadi kendala di tim gitu ya, tidak sesuai dengan proposal yang disusun, maka tentunya kalian akan gagal masuk ke PIMNAS gitu ya. Nah, untuk bisa lolos sampai ke PIMNAS, saya punya 3 tips. Yang pertama tentunya adalah melaksanakan program dengan baik ya. Jadi kalian harus mengupayakan supaya apa yang kalian susun di proposal betul-betul terrealisasi di dunia nyata. Yang kedua, kalian harus menyusun luaran yang bagus. Luaran setiap skema PKM itu beda-beda teman-teman. Jadi misalnya luaran PKM RE itu adalah artikel ilmiah, kemudian publikasi riset gitu. Tetapi luaran PKM KC itu beda lagi. PKM KC luarannya misalnya produk, prototype gitu ya, hak paten, hak cipta, dan seterusnya gitu. Nah, selama waktu 3-4 bulan tadi, teman-teman harus mengupayakan supaya dapat menciptakan luaran-luaran yang ditargetkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah persiapan PKP 2 semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya. Nah, di PKP 2 ini kan kita sifatnya presentasi dan tanya jawab dengan para dewan juri. Jadi teman-teman harus mempersiapkan presentasi yang bagus dan mempersiapkan mental yang bagus di tanya jawab gitu. Oke, selanjutnya ke tahap 3 ya. Tahap 3 itu PIMNAS. Tahap 3 sendiri PIMNAS ya, itu sebetulnya di PIMNAS ini kita sifatnya lebih ke lomba ya. Kita berusaha, berjuang, memperebutkan medali yang ada, di mana medali yang bisa kita rebutkan itu ada 3 kategori. Kategori poster, kategori presentasi, dan juga kategori tim favorit. Kategori poster itu adalah medali yang kita dapatkan untuk poster terbaik gitu. Jadi ada medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Untuk kategori presentasi akan diberikan untuk presentasi terbaik gitu. Kategori presentasi pun sama, ada medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Tapi untuk kategori favorit itu diberikan untuk tim yang dia sifatnya harapan, teman-teman. Jadi kayak misalnya dia peringkat keempat gitu, atau tim yang paling semangat gitu, atau tim yang paling heboh, yang paling excited gitu, itu akan mendapatkan kategori favorit, dan itu cuma 1 medalinya kayak gitu. Jadi di PIMNAS ini tadi ya kita memperebutkan 3 kategori tersebut. Oke, nah kendalanya yang sering kali dialami oleh mahasiswa untuk PKM itu adalah kesulitan mencari ide. Kadangkala saya menanyai teman-teman di lingkungan saya gitu ya, kenapa kok nggak ikut PKM, kenapa kok nggak ikut PKM gitu. Kebanyakan dari mereka menjawab saya nggak ada ide, saya nggak punya ide, mau bawain apa di PKM, saya nggak punya ide, gimana nih, kayak gitu. Nah, itu adalah kendala terbesar kenapa kok orang-orang di sekeliling kita nggak ikut PKM. Padahal ya teman-teman, kalau teman-teman tahu, untuk menemukan ide dan mencari ide, itu adalah sesuatu yang sangat mudah dan sangat gampang di dunia ini gitu. Karena yang namanya ide itu lahir dari masalah. Pasti, semua ide itu lahir dari masalah. Ketika ada suatu permasalahan, kemudian kita akan berpikir, bagaimana ya cara saya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan di akhirnya, kita akan menemukan solusi. Solusi inilah yang kita sebut sebagai ide, gitu. Jadi, untuk menemukan ide,
Itu sangat mudah sekali, cukup mengikuti alur ini. Problem, thinking, and solution. Ketemulah ide, gitu ya. Ini adalah konsep yang paling tepat bagi saya untuk menemukan ide. Tetapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa untuk mencari ide kita punya konsep ATM. A-nya amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Jadi teman-teman silakan mau pakai konsep yang mana. Kalau saya lebih suka pakai konsep yang ini ya, problem, thinking, and solution gitu. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman bagaimana cara saya menemukan ide. Ini adalah reaktor DBD atau reaktor dielectric barrier discharge. Ini adalah penelitian saya yang lolos pendanaan di tahun 2021. Kenapa kok bisa saya meneliti gitu ya terkait dengan dielectric barrier discharge? Itu sederhana sekali. Karena saya tuh asalnya dari Jepara. Nah, di Jepara itu ada banyak sekali produsen batik ya yang menciptakan batik atau memproduce batik setiap harinya. Ketika kita memproduce batik, itu akan menghasilkan limbah batik ya teman-teman, yang mana limbah batik itu sangat pekat sekali karena ada lilin, ada zat warna gitu ya. Banyak sekali senyawa-senyawa berbahaya di dalam limbah batik tersebut. Salah satunya fenol ya. Di mana fenol ini sifatnya hepatotoksik, karsinogenik gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya untuk alam dan juga manusia. Kemudian saya berpikir, gimana ya caranya supaya saya bisa membantu produsen-produsen batik di Jepara untuk bisa mengolah limbahnya secara mandiri gitu. Kemudian saya berpikirlah, gimana cara mengolah limbah batik gitu. Kemudian saya dapatlah ide, gampang. Sebetulnya limbah batik itu bisa diolah pakai banyak cara. Bisa pakai flokulasi, koagulasi, bisa pakai yang namanya elektrolisis ya, atau advanced elektrolisis, dan metode-metode lain. Nah, di sini saya menemukanlah cara bahwa gampang aja, kita tinggal pakai metode advanced elektrolisis dengan menggunakan reaktor DBD untuk mengolah limbah batik supaya fenol yang ada di dalam limbah batik itu bisa terdegradasi dan akhirnya aman untuk lingkungan. Ya, sesimpel itu teman-teman. Jadi nggak perlu berpikir banyak untuk mencari suatu ide sebetulnya. Kemudian saya kasih contoh lagi ya. Ini adalah kebetulan PKM saya juga, masuk Timnas juga di tahun 2021 ya, PKM 34 kemarin dapat 2 medali emas kategori poster dan juga medali perunggu kategori presentasi. Ini adalah penelitian tentang pembuatan bioscrub dari bacterial cellulose. Ini menemukan idenya gampang banget, serius. Yang pertama, saya tuh penggila skincare ya, saya tuh pecinta skincare. Saya pakai skincare tuh banyak sekali produk gitu. Nah, kebanyakan produk-produk yang saya pakai itu memiliki scrubber. Ada scrub di dalamnya. Ya, butiran-butiran kecil untuk exfoliating kulit gitu. Padahal kalau kita telaah lebih lanjut, ternyata teman-teman, scrubber yang ada di skincare kita ya, yang ada di sabun cuci muka, yang ada di scrub tubuh ya, scrub kulit, itu sebetulnya tercipta atau terbentuk dari yang namanya senyawa minyak bumi, turunan minyak bumi. Misalnya polietilen, polistiren, polipropilen ya, dan lain sebagainya. Padahal kita ketahui ya bahwa senyawa turunan minyak bumi itu susah untuk terdegradasi atau susah untuk hancur di bumi secara cepat, itu susah gitu. Maka dari itu scrubber ini sangat mencemari lingkungan karena dia merupakan gulungan mikroplastik yang bisa dimakan oleh hewan-hewan seperti ikan gitu ya, dan juga hewan-hewan lainnya gitu. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya saya untuk mengatasi permasalahan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh scrubber gitu. Akhirnya kemudian ya udah gampang, kita tinggal ganti material scrubber dengan material yang ramah lingkungan aja. Misalnya dari bacterial cellulose, dari biji kopi, dari serat kelapa, dan seterusnya. Dan at the end of the day, saya memilih untuk menggunakan bacterial cellulose untuk menciptakan bioscrubber tersebut gitu. Nah, itu ya beberapa cara untuk menggali ide gitu. Kemudian komunitas apa saja yang bisa mendukung kita untuk mengikuti PKM?
ada banyak sekali ya sebetulnya teman-teman komunitas yang bisa mendukung kita untuk mengikuti PKM. Terutama klub-klub riset yang ada di tingkat departemen kita dan klub-klub riset yang ada di tingkat fakultas kita gitu. Jadi teman-teman kalau pengen ikut PKM dan pengen menjuarai PIMNAS, ya teman-teman mulai bergabung ke klub-klub riset di tingkat departemen atau di tingkat fakultas atau bahkan di tingkat universitas gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi terkait PKM dan PIMNAS. Nah, untuk tipsnya ya, tips untuk menjuarai PIMNAS itu sebetulnya ada 3. Ada banyak sih ya, tapi saya hanya menyampaikan 3 aja lah. Yang pertama adalah teman-teman harus membangun tim yang solid. Karena yang namanya PKM PIMNAS itu teman-teman nggak lomba sendirian gitu ya, teman-teman itu bersama tim di situ gitu. PKM PIMNAS tuh terdiri dari tim, bukan perseorangan gitu. Makanya teman-teman harus bisa membangun tim-tim yang sangat solid gitu. Untuk mencari tim yang solid itu sebetulnya bisa kita lihat dari bagaimana cara kerja seseorang, bagaimana visi misi seseorang, bagaimana perilaku seseorang, bisa dilihat di situ gitu ya. Kalau teman-teman punya partner yang visi misinya sama, perilaku kerjanya sama, nah itu yang cocok jadi partner kita gitu. Yang kedua, ini sesuai yang saya sampaikan tadi ya, cari bidang PKM yang tepat. Kalau teman-teman punya passion di riset, ya silakan ikut riset. Kalau teman-teman punya passion di kewirausahaan, silakan ikut PKMK. Kalau teman-teman punya passion di pengabdian kepada masyarakat, bergaul dengan masyarakat gitu ya, berjibaku dengan masyarakat, silakan ikut PKM PM gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah mempersiapkan PKM dengan baik, di mana persiapan PKM ini cakupannya panjang ya, mulai dari persiapan pengimplementasian program, persiapan PKP 2, kemudian pembuatan presentasi, pembuatan poster, dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya panjang lah ya perjalanan PKM dan juga PIMNAS, tapi kalau teman-teman mengikuti tahapan dengan baik dan mempersiapkannya dengan baik, pasti akan bisa. Oke, itu ya terkait dengan PKM. Karena waktu saya sudah mepet, ini saya sebut ya. Oke, Kak Fiza, maaf izin mengingatkan untuk waktu pembawaan materinya kurang 4 menit lagi ya, Kak. Ya, siap. Oke, kita kebut nih. Ini topik yang terakhir ya, tentang Mawapres. Ini sebetulnya saya telah menyampaikan materi Mawapres tuh berkali-kali gitu ya, karena tiap fakultas atau tiap departemen itu biasanya kan menyelenggarakan seminar Mawapres gitu. Nah, biasanya saya diundang untuk menyampaikan materi Mawapres gitu di sana. Sampai bosan saya menyampaikan materi ini. Gini, kalau Mawapres itu salah satu pilar riset yang paling sedikit minatnya, sesuai yang saya sampaikan tadi ya di awal. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa jadi Mawapres. Gitu. Itu yang membuat Mawapres sepi peminat. Karena nggak semua orang bisa jadi Mawapres. Yang namanya Mawapres itu adalah orang ya yang memiliki prestasi di bidang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan harus seimbang antara ketiga bidang tersebut. Misalnya bidang intrakurikuler itu adalah bidang akademik gitu ya, bidang kokurikuler itu adalah bidang yang menunjang akademik, misalnya kita melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat gitu. Sedangkan ekstrakurikuler itu adalah bidang yang menumbuhkan bakat dan minat kita, misalnya main biola, bernyanyi, taekwondo, karate, dan seterusnya. Nah, seorang Mawapres ya harus punya keahlian di bidang ini. Dia harus pinter di bidang intrakurikuler, harus jago di bidang kokurikuler, dan harus punya bakat yang dia tonjolkan, yang dia kembangkan di bidang ekstrakurikuler gitu. Nah, itu susahnya jadi Mawapres gitu. Nah, tapi sebetulnya teman-teman, untuk menjadi seorang Mawapres dan mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres, kita cukup menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah capaian unggulan, yang kedua adalah gagasan kreatif, dan yang ketiga adalah kemampuan bahasa Inggris. Untuk capaian unggulan itu sebetulnya adalah daftar prestasi kita. Jadi seorang Mawapres itu dituntut memiliki 10 daftar prestasi yang paling bagus atau yang terbaik ya, yang terdiri dari prestasi bidang kompetisi, prestasi bidang pengakuan, prestasi bidang penghargaan, prestasi bidang karir organisasi, prestasi bidang hasil karya, prestasi bidang pemberdayaan dan aksi kemanusiaan, serta prestasi bidang kewirausahaan. Jadi seorang Mawapres itu dituntut punya
prestasi di bidang-bidang ini ya. Ini juga susahnya jadi mawapres gitu. Karena kita harus jago berkompetisi gitu ya. Kita juga harus jago atau punya prestasi di bidang pengakuan. Misalnya pernah menjadi juri atau pembicara di level nasional atau internasional. Kita juga harus punya prestasi di bidang penghargaan. Misalnya kita jadi duta baca Kabupaten Jepara atau duta wisata Kota Bali dan seterusnya. Kita juga harus punya prestasi bidang karir organisasi. Misalnya jadi bendahara dari Society of Petroleum Engineers atau jadi pengurus harian di organisasi-organisasi yang levelnya nasional atau internasional. Kita juga harus punya prestasi di bidang hasil karya. Misalnya udah pernah nerbitin buku, udah pernah nulis jurnal, nulis paper, nulis proceeding, dan seterusnya. Kita juga harus punya prestasi di bidang pemberdayaan dan aksi kemanusiaan. Misalnya pernah menjadi volunteer di suatu program pengabdian tertentu, pernah exchange ke luar negeri untuk menyebarkan kebaikan atau mengikuti aksi kemanusiaan di luar negeri gitu misalnya. Kita juga harus punya prestasi di bidang kewirausahaan. Jadi seorang mawapres juga harus punya prestasi wirausaha, misalnya punya startup, punya komunitas wirausaha dan seterusnya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu kesulitan gitu ya. Kenapa kok mawapres seperti peminat gitu? Karena memang seorang mawapres dituntut untuk memiliki 7 bidang ini di dalam dirinya gitu. Nah, yang kedua yang harus disiapkan adalah gagasan kreatif ya. Gagasan kreatif itu seorang mawapres harus memiliki karya tulis ilmiah yang dia susun untuk menyelesaikan Sustainable Development Goals. Di mana nantinya ketika dia sudah sampai ke tingkat nasional atau sudah jadi mawapres nasional, dia bisa diharapkan untuk mampu mengimplementasikan karya tulis tersebut di level nasional gitu. Nah, ini contoh karya tulis mawapres ya tahun 2019. Ini kita skip aja ya karena nggak ada waktu. Yang terakhir ya, yang ketiga, seorang mawapres juga dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Tentunya ya, karena nantinya ketika kita mengikuti ajang Pilmapres atau ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, kita harus berpidato dengan bahasa Inggris. Kemudian kita juga harus berdiskusi gitu ya dengan dewan juri dan juga dengan rekan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus pinter untuk ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Nah, pemilihan mahasiswa berprestasi sendiri ya itu diselenggarakan di level universitas dan di level nasional. Jadi setiap universitas yang ada di Indonesia pasti akan menyelenggarakan Pilmapres di tingkat univ mereka gitu, karena berdasarkan surat keputusan dari menteri gitu ya, itu mewajibkan setiap universitas mengirimkan satu mahasiswa berprestasinya ke level nasional. Maka dari itu Undip ya juga melakukan atau menyelenggarakan Pilmapres tingkat universitasnya untuk mengirimkan satu anak ya ke level nasional. Nah, biasanya kalau Pilmapres di tingkat universitas itu jenjangnya banyak ya. Mulai dari seleksi tingkat departemen, kemudian seleksi tingkat fakultas, kemudian seleksi tingkat universitas ya. Barulah dipilih satu orang terbaik untuk dikirim ke nasional. Di level nasional pun seleksinya berjenjang, teman-teman. Mulai dari seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, seleksi tahap final gitu, baru dipilihlah 3 orang atau di peringkat nantinya ya, kemudian diumumkan juara 1 siapa, juara 2 siapa, dan seterusnya di level nasional gitu. Jadi tahapnya tuh banyak. Nah, kemarin waktu saya ikut ya seleksi Pilmapres ya, mulai dari tingkat departemen sampai tingkat nasional, itu jangka waktunya kurang lebih 9 bulan ya. Dan itu berbarengan ketika saya mengikuti PKM dan juga PIMNAS gitu, makanya time manajemennya harus bagus. Nah, sebetulnya keuntungan apa saja sih teman-teman yang kita dapetin kalau kita jadi mawapres? Ada banyak ya sekali keuntungan yang bisa kita dapetin kalau kita jadi mawapres. Saya pengen flexing di sini supaya teman-teman tergugah lah ya untuk jadi mawapres. Yang pertama, tentunya teman-teman kalau jadi mawapres, profil teman-teman akan dipublikasikan di mana-mana ya, muncul di SSO lah, muncul di website Undip lah, muncul di mana-mana lah ya, diundang pembicara sana sini gitu ya, dan tentunya itu akan menaikkan branding kalian sebagai seseorang yang memiliki kapabilitas dan kemampuan yang tinggi. Selain itu kalian juga akan mendapatkan reward berupa kenaikan nilai di Undip ya, bisa naikin nilai yang awalnya mata kuliahnya dapat B bisa dinaikin jadi A. Kemudian teman-teman juga akan terkoneksi dengan banyak orang ya,
kalian akan punya koneksi dari mulai kementerian, punya koneksi di tingkat universitas ya, punya koneksi sama dekan-dekan, punya koneksi sama wakil rektor gitu ya, punya koneksi di mana-mana. Jadi keuntungannya di situ, karena kita seorang mawapres, kita akan terkoneksi dengan banyak orang, dan koneksi-koneksi tersebutlah yang akan membantu kita gitu untuk masa depan kita, kan gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di seminar kali ini. Untuk teknik publikasi riset nggak akan saya sampaikan, mungkin akan saya sampaikan di lain kali ya kalau saya diundang lagi atau gimana gitu, karena ini waktunya mepet. Mungkin saya cukupkan ya, kalau ada pertanyaan silakan, monggo, saya tunggu di Q&A session. Saya tutup, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hafriza. Nah, untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman peserta yang masih kepo nih sama lanjutan materinya, boleh ditanyakan di sesi Q&A ini. Nah, untuk sesi Q&A kali ini akan dipilih untuk 3 orang dulu ya teman-teman yang raise hand paling cepat. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh mulai raise hand dari sekarang. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu ke Kak Hafriza, apakah pertanyaannya akan dikumpulkan terlebih dahulu atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab aja ya. Oke, langsung dijawab aja. Di sini udah ada Syakira Ami Haika. Boleh Syakira? Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, dan mohon maaf sekali saya belum bisa untuk on cam karena kendala sinyal. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Hafriza atas pemaparan presentasinya pada hari ini, sangat menginspiratif. Saya izin bertanya dan meminta saran begitu kepada kakak, terutama terkait LKTI Kak. Jadi sejak SMA hingga sekarang ya Kak, saya itu sudah mengikuti lomba-lomba, tapi lomba-lomba yang saya ikuti itu sebagian besar atau mungkin hampir semuanya begitu Kak, itu adalah lomba individu begitu. Sedangkan seperti yang tadi sudah Kakak sebutkan kan, LKTI itu lombanya bersifat tim atau grup begitu ya Kak. Nah, saya sendiri itu mengalami kesulitan begitu dan kebingungan dalam memperoleh tim atau teman yang sekiranya memiliki visi dan misi yang sama seperti saya begitu. Nah, saya ingin meminta saran dari Kakak bagaimana langkah awal untuk menemukan rekan begitu yang sevisi dan misi dan bisa diajak dalam bekerja sama atau mengikuti lomba LKTI ini Kak begitu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini langsung saya jawab ya, Andri. Iya, boleh, silahkan Kak. Ya, terima kasih ya Syakira Ami Haika sudah bertanya. Oke. Good question ya, saya akan jawab. Jadi untuk menemukan partner yang satu visi, satu misi itu sebetulnya gampang. Yang pertama, kita bisa pakai yang namanya aplikasi ya. Kalau di FIB saya kurang tahu ya apakah ada aplikasi ini atau tidak, tetapi kalau di Fakultas Teknik itu ada. Jadi pakainya adalah aplikasi Find Partner. Aplikasi Find Partner ini disediakan oleh Fakultas Teknik untuk mencari partner lomba gitu. Jadi kita bisa nyari partner lomba LKTI, lomba debat, lomba PKM, lomba apapun di aplikasi Find Partner tersebut gitu. Tapi kalau di FIB saya nggak tahu ya apakah ada atau tidak gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak mau lewat aplikasi, yang kedua adalah lewat klub-klub yang kita gabung ya. Jadi kalau semisal kita pengen ketemu orang-orang yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama dengan kita di bidang riset, maka kita harus gabung ke klub-klub riset ya. Baik itu klub riset tingkat departemen ataupun tingkat fakultas atau tingkat universitas gitu. Melalui klub-klub riset tersebut kita akan menjumpai banyak sekali orang ya yang tertarik di bidang riset. Nah, di situ kita bisa melihat kepribadian mereka, perilaku mereka, cara kerja mereka, visi dan misi mereka. Dari situ kita bisa menilai mana orang yang memiliki kemampuan riset paling tinggi dan mana orang yang memiliki minat riset paling tinggi. Nah, carilah atau rekrutlah orang yang seperti itu ya, yang punya minat riset paling tinggi dan yang punya
kemampuan riset tinggi gitu. Jadi kita bisa temukan lewat klub-klub riset. Yang ketiga, kalau kita nggak nemu di klub-klub riset ya, dan nggak nemu di aplikasi Find Partner, yang ketiga kita bisa minta saran atau rekomendasi dari para expert. Nah, ini yang sering saya lakukan juga. Jadi pernah saya ikut lomba geothermal case study ya di Universitas Pertamina. Kemudian geothermal case study tersebut mengharuskan kita melakukan analisa geologi dan geodesi gitu. Karena saya anak teknik kimia, saya nggak ngerti teknik geologi dan teknik geodesi, makanya saya meminta rekomendasi dari expert di teknik geologi dan teknik geodesi. Saya PC ya, dosen di sana. Bu, saya Afriza dari Teknik Kimia ingin mengikuti lomba ini. Apakah ada saran anak teknik geodesi atau teknik geologi yang memiliki kapabilitas tinggi untuk ikut lomba ini? Gitu. Nanti dari situ dosen atau para expert tersebut akan memberikan kalian rekomendasi. Oh, lebih baik ajak anak ini atau ajak anak B atau ajak anak C gitu ya. Jadi ada 3 saran. Gunakan aplikasi, yang kedua temukan lewat klub-klub riset, dan yang terakhir adalah minta rekomendasi dari para expert. Gitu ya, Syakira, apa bisa dipahami? Baik Kak, terima kasih. Di sini saya berarti mendapat 3 poin ya Kak. Yang pertama menggunakan aplikasi Find Partner. Mungkin nanti saya akan coba aplikasi serupa di FIB kalau ada begitu. Kemudian yang kedua tadi melalui klub-klub yang berkaitan dengan riset. Kemudian yang terakhir tadi meminta saran dari expert seperti itu. Expert di sini dosen dari prodi tertentu begitu bukan ya Kak berarti? Kalau expert itu bisa dari lecturer atau dosen, bisa jadi dari kakak tingkat yang udah menguasai di bidang itu. Misalnya kakak tingkat yang expert di LKTI untuk dimintain rekomendasi terkait dengan partner LKTI. Atau kakak tingkat yang expert di bidang debat untuk dimintai rekomendasi tentang anak yang pintar debat siapa aja gitu. Jadi bisa dari lecturer ataupun kakak tingkat gitu. Baik Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Afiza, sangat menjawab pertanyaan saya. Oke, terima kasih Syakira dan Kak Afiza. Next masih ada 2 slot pertanyaan ya sebelum kita next ke acara berikutnya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, belum ada yang mau bertanya ya sepertinya. Kita tunggu dulu deh, siapa tahu masih malu-malu nih buat raise hand. Oke, ada Rindu Syabila Aldisa. Silahkan Rindu. Rindu kayaknya suaranya kecil banget, mungkin boleh dikerasin deh. Dikerasin deh. Buat Kak Riza mungkin suaranya Rindu udah kedengeran belum ya? Oke, tapi agak kecil ya, tapi nggak apa, it's okay. Go ahead. Oke, lanjut aja Rindu. Terima kasih Kak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rindu Syabila Aldisa. Biasa dipanggil Rindu dari kelompok 2RAKA, kelompok sekolah. Mungkin saya punya 2 pertanyaan ya untuk Kak. Yang pertama, nah, kalau dari Kak Afiza sendiri, Kak Afiza itu ikut lomba karena ada ide atau kakak pilih lomba dulu baru mencari idenya? Itu pertanyaan yang pertama Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua tentang keikutsertaan kakak di Mawapres itu karena kakak dari awal udah set goals kakak ingin menjadi Mawapres, atau kakak melihat potensi kakak yang sudah memenangkan banyak lomba dan punya potensi lain lalu kakak ikut Mawapres? Ini tuh Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you Rindu. Untuk pertanyaan pertama tadi bisa diulang Rindu karena agak putus-putus. Sama
konfirmasi apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Ya, oke. Silakan. Yang pertanyaan pertama tadi, untuk ikut lomba LKTI, Kak Afida itu punya ide terlebih dahulu baru mencari perlombaan, atau Kak Afida berniat ikut lomba lalu cari ide, Kak? Oke. Rindu, ini langsung saya jawab ya. Gini, untuk pertanyaan pertama, kalau kita mau ikut lomba LKTI gitu ya, lebih baik nyari ide dulu atau nyari lomba dulu. Nah, ini jawabannya berbeda ya, depend on the person. Tetapi kalau Rindu tanya ke saya akan memilih untuk mencari ide dulu, baru mencari lomba. Tetapi kebanyakan orang ya di Undip, ada juga orang yang mereka nyari lomba dulu, baru nyari ide. Kenapa Kak mereka seperti itu? Karena mereka tujuannya adalah mungkin untuk mendapatkan reward ya tentunya, untuk bisa jadi LKTI, nambah pengalaman, untuk nambah teman, untuk nambah portofolio gitu ya. Makanya mereka cari lomba dulu, cari kesempatan dulu, baru cari ide gitu. Tetapi kalau saya sendiri, ini saya akan mencari ide terlebih dahulu, baru mencari lomba. Kenapa demikian? Karena gini, saya selalu menerapkan prinsip bahwa semua yang lomba ikuti harus bersumber dari diri saya. Kan ada ya orang-orang yang ikut lomba tetapi sumber idenya dari orang lain, ya kan? Atau proposalnya atau karya tulis ilmiah dari orang lain, gitu kan ada. Tetapi kalau saya sendiri punya prinsip, semua lomba yang saya ikuti harus bersumber dari saya. Semua proposalnya harus dari saya, idenya harus saya, semuanya harus dari saya gitu. Karena saya punya prinsip seperti itu, maka dari itu sejak semester 1 saya sudah ikut proyek dosen untuk melakukan penelitian. Semester 1 saya ikut penelitian proyek dosen di bidang pemerintah, itu membuat mie, fortifikasi mie kering dari mikroalga. Hasilnya, akhir dari semester 1 itu saya sudah mendapatkan hasil dari penelitian saya, karena saya melakukan penelitian sejak semester 1 awal gitu. Setelah mendapatkan hasil ya, di akhir dari semester 1, barulah semester 2 saya mulai ikut LKTI dengan menggunakan bahan dari riset saya di semester 1 tersebut. Kemudian di semester 2, saya penelitian lagi, ikut proyek dosen lagi. Saya buat yang namanya biodegradable plastik atau plastik yang ramah lingkungan, yang mudah terurai oleh alam. Semester 2 mulai penelitian, kemudian akhir dari semester 2 sudah selesai penelitiannya, baru bahan tersebut saya gunakan untuk lomba LKTI di semester 3 gitu. Jadi saya berjenjang seperti itu deh. Saya nggak pernah yang namanya lomba LKTI pakai punya orang lain gitu, karena saya malu sama diri saya sendiri kalau seperti itu gitu ya. Tetapi balik lagi, it's depend on the person gitu ya, bagaimana membijaki diri kita sendiri gitu. Itu ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Mawapres gitu ya. Ikut Mawapres apakah sudah men-set Mawapres dari awal ataukah memang melihat potensi diri? Kalau saya melihat potensi diri. Saya nggak pernah yang namanya nge-set jadi Mawapres tuh nggak pernah gitu. Semester 1, semester 2 yang melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan riset, melakukan organisasi, melakukan penelitian gitu ya, melakukan akademik gitu, melakukan kompetisi gitu. Saya nggak pernah nge-set jadi Mawapres tuh nggak pernah. Barulah di semester 4, saya melihat portofolio saya, wah lumayan nih gitu ya untuk daftar Mawapres gitu. Karya tulis saya juga lumayan nih, ada stok karya tulis banyak nih untuk daftar Mawapres gitu. Akhirnya di semester 4 saya ikutlah yang namanya ajang Mawapres pemetaan gitu. Mawapres pemetaan itu adalah ajang yang digunakan untuk mempersiapkan Mawapres di tahun depan atau Mawapres utama. Nah, di ajang Mawapres pemetaan tersebut saya dapat peringkat 3 fakultas teknik gitu. Jadi belum dapat peringkat 1 Undip, jadi peringkat 3 fakultas teknik. Kemudian di situ saya berkaca, kok saya dapat peringkat 3 ya, berarti saya belum cukup oke dong, belum cukup mampu dong gitu kan. Kemudian di situ saya evaluasi diri, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan. Barulah di semester ke-6 ya, saya daftar lagi sebagai Mawapres utama dan alhamdulillahnya bisa terpilih jadi Mawapres 1 Undip gitu. Jadi awal mulanya tadi ya nggak ngeset sama sekali, tetapi itu ngelihat, wow, ternyata portofolionya udah cukup nih, udah lumayan nih, udah deh iseng-iseng daftar gitu. Semoga menjawab ya Rindu ya.
Ya, Oke, terima kasih Rindu dan Kak Friza. Nah, mengingat untuk waktunya itu sudah habis, jadi kita langsung ke next acara aja ya. Maaf ya teman-teman yang mungkin masih mau nanya, mungkin bisa boleh kontak Kak Friza Kak mungkin lewat Instagram atau kontak lain. ya, silakan. Instagram, email, LinkedIn, silakan terbuka. Oke, terima kasih Kak Friza. Nah, selanjutnya mungkin Kak Friza boleh kasih closing statement untuk teman-teman peserta LKMMD 2022. Oke. Saya bukan orang yang betul-betul ahli gitu ya di bidang riset dan mawapres gitu ya. Saya cuman mahasiswa yang mencoba yang terbaik di bidang riset dan mawapres ini. Nah, teman-teman hari ini ikut LKMMD FIB tahun 2022, saya jamin nggak akan menyesal karena dengan teman-teman ikut LKMMD FIB seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan. At that time, waktu saya jadi teman-teman ya, masih semester awal, saya juga ikut seminar-seminar seperti ini. Saya ikut LKMMD gitu. Saya ikut organisasi semester pertama, semester kedua, semester ketiga jadi bendahara himpunan, kemudian dilanjutkan semester 4, 5, 6 saya jadi bendahara Society of Petroleum Engineers di level internasional gitu. Saya ikut organisasi gitu. Seiring berjalanannya saya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 gitu. Dan semua itu sangat-sangat berguna sekali untuk keberjalanan saya sampai detik ini. Saya bisa ngomong di depan orang dengan baik itu karena organisasi saya. Saya bisa mengambil kebijakan atau keputusan dengan baik itu semuanya karena organisasi saya juga gitu ya. Tetapi ingat teman-teman hidup atau teman-teman menjalani aktivitas di kampus itu nggak melulu tentang organisasi gitu ya. Teman-teman harus bisa menyeimbangkan antara akademik ya, IP teman-teman harus bagus karena itu adalah kewajiban teman-teman, itu adalah tanggung jawab teman-teman untuk orang tua teman-teman gitu kan. Selain itu teman-teman juga harus semangat untuk kompetisi, untuk mengikuti lomba-lomba. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan mengikuti kompetisi yang banyak, kita bisa dapatkan reward uang, gitu kan, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri maupun ke luar kota, kita bisa naikin nilai, SKS, gitu kan, ada banyak sekali benefit yang kita dapatkan, gitu. Jadi saran saya, teman-teman harus membalanskan antara kehidupan akademik, kehidupan organisasi, kehidupan kompetisi, dan juga kehidupan risetnya. Semuanya harus balance. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa menjadi manusia yang berguna dan gak menyesal at the end of the day, kayak gitu. Semangat terus saja karena jalan teman-teman masih panjang gitu ya. Jadi jalani dengan sekuat tenaga, jangan lupa berdoa dan beristirahat gitu. Kalau mau tanya-tanya lebih bisa kontak saya. Itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Friza. Nah, sebelum Kak Friza meninggalkan ruangan nih, kami dari panitia ada sedikit oleh-oleh ya buat Kak Friza. Mungkin operator boleh di share screen untuk oleh-olehnya. Oke, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kak Afrizani Matus atas kebersediaannya menjadi pembicara di kelas bidang riset dan inovasi di LKMMD FIB 2022. Dari panitia memberikan sertifikat untuk Kak Afriza. Mohon diterima ya Kak. Oke, terima kasih banyak ya Andriati dan juga teman-teman komite lainnya. Terima kasih sudah berkenan mengundang saya. Semoga kita semuanya bisa berjumpa di lain kesempatan gitu ya. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk selalu produktif. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Friza. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya teman-teman dengan sertifikatnya juga. Oke, untuk teman-teman boleh bersiap on cam